Kenalin, nama saya Sani Sandra, kelas 9A SMP Negeri 1 Manggar. Hari ini saya akan menemani teman-teman untuk mempelajari globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua tempat yang sama-sama di Jepang, namun dua infrastruktur bangunan yang berbeda. Mengapa tidak selamanya Jepang menggunakan infrastruktur bangunan pertama? Hal itu terjadi karena adanya globalisasi. Globalisasi itu apa? Menurut KBBI, globalisasi memiliki arti proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Secara umum, globalisasi adalah proses integrasinya bangsa-bangsa di dunia ke dalam sebuah sistem global yang melintasi batas-batas suatu negara. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Ilmu pengetahuan adalah upaya mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan serta dilakukan secara sistematis menurut tahapan yang teratur dan berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu. Teknologi adalah seluruh perangkat, ide, metode, teknik, atau benda-benda material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iptek berlangsung secara overlapping atau tumpang tindih dan interdependensi atau saling ketergantungan. 3 macam teknologi. 1. Teknologi rendah, teknologi sederhana, tidak memerlukan tenaga khusus. 2. Teknologi menengah, teknologi yang mulai memerlukan keahlian tertentu untuk mengoperasikannya. 3. Teknologi canggih, teknologi dengan ukuran besar, kompleks, dan terdiri atas banyak komponen yang rumit. Pendidikan di Jepang mengalami sejarah yang sangat panjang. Awalnya, mereka mengikuti pola pendidikan di China, seperti Confucianisme yang bersamaan pada waktunya menyebarkan agama Buddha di Jepang. Lama-kelamaan, karena adanya kontak dengan dunia barat, para misionaris mulai mengenalkan agama Kristiani dan juga bahasa dunia barat, serta pelajaran musik klasik barat. Perkembangan terus bergerak sampai era Edo, di mana masyarakat rata-rata sudah bisa membaca dan menulis karena adanya peningkatan literasi, pembelajaran ideologi, dan kedisiplinan. Pada era Meiji, Jepang sudah menjadi era yang cukup modern pada zamannya. Di era kependudukan sekutu, pendidikan Jepang pun semakin berkembang dengan munculnya institusi tinggi layaknya universitas. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mulai mengadaptasi dan mengembangkan, sehingga sampai sekarang Jepang sukses akan pendidikannya. Karena adanya pendidikan ini, wanita diperbolehkan untuk memiliki pendidikan tinggi serta boleh bekerja. 1. Pendidikan dari dini. Anak-anak di Jepang sejak kecil lebih diajarkan pendidikan karakter dan sopan santun dibandingkan ilmu pengetahuan. 2. Kebersihan tanggung jawab bersama. Pelajar di sana sudah dibiasakan dari kecil untuk menjaga kebersihan sekolah. 3. Tingkat kehadiran yang tinggi. Di Jepang, ilmu adalah suatu hal yang sangat berguna, sehingga mereka tidak akan pergi untuk bolos. 4. Persamaan derajat. Di Jepang, jika ada seorang yang nilainya jatuh, ia akan dibantu oleh teman-temannya untuk maju bersama. 5. Kemandirian yang tinggi. Sejak kecil, mereka dibiasakan untuk lebih mandiri. Sejak TK, mereka akan pergi ke sekolah sendiri. Jepang merupakan negara yang sangat maju di bidang teknologi. Bahkan, Jepang sangat berpengaruh bagi dunia. Jepang seakan memberikan contoh kemajuan teknologi bagi dunia. Jepang mengalami kekalahan yang sangat dahsyat. Negara mengalami krisis dan akhirnya bangkit melalui restorasi Meiji. Juga dengan sebutan era Meiji, tahun 1868 sampai 1912 ini merupakan gerbang awal kebangkitan teknologi guna mendukung industri yang ada di Jepang. Terjadinya krisis minyak mentah tahun 1973 sangat memengaruhi kondisi Jepang. Namun, Jepang melakukan penghematan penggunaan energi.
Pada tahun 1980, mata uang Jepang yaitu yen mengalami kenaikan nilai. Hal itu disebabkan karena Jepang melakukan ekspor yang terus-menerus sehingga meningkatkan mata uang yen di mata dunia. 1. Nanoteknologi. Nanoteknologi adalah sebuah materi yang dibuat dengan ukuran kecil. Istilah ini berawal dari makalah seorang profesor Jepang tahun 1974, Profesor Nario Taniguchi dari Tokyo University. Mulailah perkembangan nanoteknologi dieksplorasi oleh pakar nanoteknologi. Nanoteknologi digunakan dalam meningkatkan energi, yaitu fuel cell. Biasanya pada alat elektronik, sebuah sel energi dengan kapasitas besar berbentuk baterai kecil. 2. Bioteknologi. Perkembangan bioteknologi di Jepang tahun 1967, Dr. Akira Fukushima dan Dr. Kenichi Honda menemukan sifat fotokatalis merupakan sebuah zat yang terjadinya reaksi kimia jika terpapar sinar matahari. Di Jepang, penerapan bioteknologi memang begitu berkembang di bidang kesehatan dan lingkungan dengan memanfaatkan perkembangan sel dan gen. 3. Teknologi informasi. Pentingnya informasi bagi umat manusia. Awal tonggak adanya perkembangan satelit dan teknologi dalam penyebaran informasi dapat dilihat dari lahirnya antena televisi. 4. Teknologi lingkungan. Keberadaan teknologi lingkungan menjadi konsentrasi pemerintah Jepang untuk mengembangkan lebih inovatif lagi. Karena lingkungan saat ini menjadi perhatian yang begitu besar dan Jepang merupakan pelopor di bidang lingkungan. 1. Shinkansen. Di tahun 1964, Shinkansen diproduksi dengan mirip kereta peluru. Terlihat aneh, namun kereta tersebut sangat mulus berjalan dari Tokyo hingga Osaka. Sejak saat itu, banyak perusahaan dunia yang mengadopsi ide kereta buatan Jepang. 2. Walkman. Di tahun 1979, melalui perusahaan besar Jepang, Sony mengenalkan handphone pemutar pertama, bahkan mengaplikasikan stereo yang ada di pasaran. Dikenal dengan nama Walkman ini sangat sukses membuat dunia mengenal pemutar musik yang praktis. Bahkan pada tahun 2009, penjualan Walkman terjual sampai 220 juta unit di seluruh dunia. 3. Antena TV. Penemu dari Jepang bernama Yagi Hidetsugu dan Uda Shintaro melakukan eksperimen tahun 1920 di Tohoku University. Akhirnya, antena TV mampu menangkap gelombang pendek dengan kemampuan tinggi yang dimiliki. Berfokus pada hal tersebut, antena TV justru hingga saat ini masih dikembangkan oleh dunia. 4. Obat nyamuk bakar piretrum. Pertama kali ditemukan di Jepang tahun 1890 berupa obat nyamuk bakar. Kemudian berkembang menjadi obat nyamuk piretrum pada tahun 1919 oleh Uema Eiichiro. Hingga akhirnya Jepang menjadi produsen zat piretrum sebagai pencegahan malaria dan penyakit lain. Dampak positif iptek. 1. Cara pembelajaran baru. Karena adanya perkembangan iptek, didikan menjadi lebih mudah. Kita dapat mencari banyak jurnal di internet. Ketika masa pandemi, pelajar akan menggunakan banyak media pembelajaran. 2. Literasi online. Zaman sekarang, literasi tidak harus berwujud buku fisik, namun juga dalam bentuk blog. Siswa dan siswi juga diharapkan dapat membuat blog. 3. Pelayanan lebih baik. Karena adanya internet, banyak fasilitas dan pelayanan yang disediakan 24 jam dan 7 hari seminggu. 4. Adanya CCTV. CCTV mempermudah pekerjaan polisi dalam menangkap pelaku dan mengungkap berbagai kejahatan. 5. Informasi yang cepat dan mudah. Dengan adanya media sosial, pesan yang kita kirimkan akan lebih cepat dan mudah. 6. Perjalanan yang efektif dan efisien. Dengan adanya perkembangan di bidang transportasi, dapat mempermudah masyarakat untuk berpergian. 7. Bisnis teknologi yang ramai. Dengan adanya teknologi belanja online, sekarang banyak bermunculan aplikasi-aplikasi baru belanja online. 8. Pembayaran secara online. Sekarang kita dapat melakukan transaksi dengan mudah secara online.
Dampak negatif iptek. 1. Akan lebih sering mencontek. Karena internet dapat diakses dengan mudah dan cepat, sehingga banyak pelajar yang langsung menyalin dari internet. 2. Kecanduan teknologi. Pelajar akan lebih berfokus pada gadget mereka. Mereka akan terus bermain dengan teknologi yang ada. 3. Privasi yang sulit dijaga. Karena adanya teknologi CCTV, privasi masyarakat akan terekspos dan tidak ada lagi yang namanya privasi. 4. Jangkauan data. Tidak semua daerah dapat dijangkau oleh internet, sehingga orang-orang di pelosok tidak dapat mengakses internet. 5. Resiko belanja online. Banyak penjual online shop yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak kasus penipuan setelah transaksi. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Jepang memang memiliki perkembangan iptek luar biasa. Kiranya nanti di Indonesia pun generasi muda seperti kalian dapat mengembangkan ide baru dan terus membanggakan Indonesia.